Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Zulfa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Lokal 3. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Dosen Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen yang telah mengampu saya di 1 semester terakhir, dan semoga ilmu yang saya dapatkan barokah dan manfaat fid dharain. Dan langsung saja ke pembahasan UAS. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab dirasah Islamiyah, sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Sedangkan secara terminologi, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Adapun arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran serta operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya. Yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Selanjutnya, dengan tujuan-tujuan tersebut diharapkan agar studi Islam akan bermanfaat bagi peningkatan usaha, pembaruan, dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam pada umumnya. Metodologi pemikiran modern. Pemikiran modern dapat diartikan arah pemikiran yang maju menuju kepada pembaharuan. Menurut Muhammad Abduh, terdapat dua macam metodologi pemikiran modern, yaitu pemikiran modern yang sekuler, yakni pemikiran yang menjaga akidah Islam tetapi juga mengaplikasikan pemikiran Barat sebagai hukum positif. Pemikiran ini cenderung kepada sekularisme yang bertujuan memisahkan agama dan negara dan menjadikan hukum positif Barat sebagai pengganti syariat Islam yang masih memerlukan pembenahan. Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan di Turki tahun 1924 dan juga diterapkan di negara-negara lain, namun dengan sikap netral terhadap tradisi dan lembaga-lembaga agama Islam. Pemikiran modern yang agamis, yakni pemikiran yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai mobilisasi rohani dan keagamaan. Pemikiran ini menerapkan akidah dan syariat Islam sebagai sumber hukum yang paling utama dalam kehidupan. Metodologi pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pendidikan Islam, diantaranya taklim. Taklim diartikan juga sebagai pengajaran. Biasanya taklim ini salah satunya adalah ceramah yang biasa digunakan oleh para pendidik dalam mengajar. Taklim merupakan metode dasar dalam pendidikan. Lalu selanjutnya tabyin. Metode ini biasanya pendidik harus menjelaskan materi atau objek dengan benar supaya materi tersebut benar-benar jelas dan dimengerti oleh orang tersebut. Selanjutnya tafsil. Pendidik harus menjelaskan secara detail tentang persoalan yang dibahas. Penjelasan tersebut tidak dikarang atau dibuat-buat serta mempunyai sumber yang jelas yang menyangkut persoalan tersebut. Tafhim. Metode ini dilakukan pendidik untuk memberikan kesamaan persepsi mengenai benda, permasalahan, ataupun kasus yang dibicarakan. Selanjutnya pengertian macam-macam pendekatan. Pendekatan teologis normatif.
Dalam memahami agama dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban. Pendekatan sosiologi dapat diartikan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud di hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup itu, serta kepercayaan, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama dalam tiap persekutuan hidup manusia. Pendekatan historis adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut peninjauan sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Pendekatan psikologi merupakan usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin, pengalaman keagamaan. Pendekatan psikologis dalam ajaran agama Islam banyak kita jumpai istilah-istilah yang menggambarkan sikap batin seseorang, misalnya sikap beriman dan bertakwa kepada Allah sebagai orang yang soleh, orang yang berbuat baik, orang yang jujur, dan sebagainya. Semua itu adalah gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan agama. Dengan ilmu jiwa ini, seseorang selain akan dapat mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami, dan diamalkan seseorang, juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usianya. Dengan ilmu agama akan menemukan cara yang tepat dan cocok untuk menanamkannya. Untuk dapat memahami Al-Quran dengan sempurna, bahkan untuk menerjemahkannya sekalipun diperlukan sejumlah ilmu pengetahuan yang disebut ulum Al-Quran. Adapun metode-metode dalam penafsiran sebagai berikut. Yang pertama, metode ijmali atau secara global. Yang dimaksud dengan metode al-tafsir al-ijmali ialah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Pengertian tersebut menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Selanjutnya, metode tahlili. Yang dimaksud dengan metode tahlili analisis ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Selanjutnya, metode muqarrin komparatif. Metode muqarrin komparatif dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan teks atau nas ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Yang kedua, membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Yang ketiga, membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya, metode maudhu. Yang dimaksud dengan metode maudhu ialah membahas ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang diterapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian digali secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengan seperti asbabun nuzul, kosakata, dan lain sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci dan tuntas serta didukung dalil-dalil atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik argumen itu berasal dari Al-Quran dan hadis, maupun pemikiran rasional. Hadis memiliki fungsi untuk menguatkan dan menegaskan apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Bayan at-tafsir. Hadis memiliki fungsi untuk menguraikan, merincikan, menjelaskan, dan mentekniskan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran atau penjelasan yang masih terlalu umum di dalam Al-Quran.
Metode penelitian matan dan sanad hadis. Yang pertama, takhrijul hadis adalah menunjukkan atau menemukan letak asal hadis pada sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan hadis-hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing. Kemudian untuk kepentingan penelitian dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan. Selanjutnya, iktibar, menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada sanadnya tampak hanya seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain atau tidak ada untuk bagian sanad dan sanad hadis yang dimaksud. Selanjutnya, metode meneliti pribadi periwayat. Setelah melakukan iktibar, maka langkah selanjutnya adalah dengan meneliti pribadi para periwayat hadis. Meskipun iktibar itu sendiri adalah awal dari proses penelitian sanad, hal ini dilakukan untuk memastikan kesahihan sanad. Secara operasional yang menjadi dasar dalam masalah ini adalah kaidah kesahihan hadis. Sekian jawaban dan penjabaran dari saya dari soal-soal UAS metodologi studi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.